Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tim nasional kita U17 yang sudah menyelesaikan semua pertandingan di grup H Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar resmi tersisi. Ya, tidak ada lagi harapan karena kemarin malam sudah terjadi beberapa pertandingan yang memastikan 8 tim peringkat ketiga terbaik itu menyusul untuk bergabung dengan 24 tim yang sudah lolos, dan akan ada 32 tim berlangsung di fase gugur. Kepastian itu didapat dengan Arab Saudi tidak mampu bisa menang banyak, bahkan kalah dari Mali dengan 0-2. Kemudian juga ada Uganda yang membuat kejutan besar mengalahkan Prancis 1-0, dan Paraguay bermain imbang ya di dalam pertandingan terakhir mereka dengan Republik Irlandia 0-0. Ini yang membuat Paraguay lolos, Uganda lolos ya, dan Arab Saudi tersisi. Kenapa Arab Saudi tersisi? Itu sangat menyakitkan karena sebenarnya sama poin dengan Meksiko ya. Itu min 2 atau minus 2. Poin 3 sama, memasukkan 3, kemasukan 5, tetapi dari segi disiplin Meksiko lebih bagus dari Arab Saudi. Ya, sehingga Meksiko ini yang dinyatakan lolos. Makanya ini pukulan, tamparan menyakitkan sekali bagi Arab Saudi, karena mereka harus tersisi dengan dilihat dari disiplin. Disiplin itu apa? Sama-sama mungkin dengan 7 kartu kuning, tapi Arab ada 2 kartu merah. Ini yang memberatkan mereka sehingga mereka kalah. Hitung-hitungannya kalah dengan Meksiko, dan akhirnya Meksiko yang lolos sebagai bagian dari 8 tim terbaik yang berada di peringkat 3 Piala Dunia U17 yang berlangsung di Qatar. Bagi Indonesia saya pikir tidak ada masalah ya. Kita tidak bisa lolos ya, tetapi kita masih bisa mendapatkan kemenangan pertama sejarah di kancah Piala Dunia. Pertama kali bisa memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin. Itu kita dapatkan saat pertandingan terakhir dengan mengalahkan Honduras 2-1 ya. Gol penalti dari Evandra Florasta. Kemudian dilengkapi juga dengan gol yang spektakuler dari pemain depan kita, Fadli Alberto, yang membuat Indonesia bisa menang dengan 2-1 dan dapat 3 poin, menempati peringkat ketiga di grup setelah Brasil dan Zambia. Karena pertandingan terakhir di grup kita, Brasil dan Zambia bermain imbang. Brasil menang dengan selisih gol dan berhak lolos sama seperti Zambia. Tapi bagi kita tentunya kita bangga dengan timnas U17 kita. Coach Nova sudah membawa sejauh ini lolos dari kualifikasi ya, kemudian kita bisa berada di posisi ketiga, dapat 3 poin juga, tidak menjadi juru kunci atau nomor paling akhir, dan tidak pernah menang ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan itu, dan makanya saya bilang ini suatu sejarah ketika di Piala Dunia U17 kita bisa mendapatkan poin melawan Honduras. Nah, sekarang tinggal PSSI yang berpikir ke depan untuk bisa menentukan lagi siapa pemain yang akan mengisi slot di U17 nanti, karena tahun depan Qatar kembali sebagai tuan rumah dan Indonesia harus ikut dari kualifikasi, dan semoga kita bisa terus berkesinambungan ya. Ya, paling enak mental kita akan terjaga dengan bagus kalau tim muda kita U17 ini terus bisa lolos hadir di Piala Dunia. Karena sudah 2 kali kita hadir secara beruntun, sebelumnya sebagai tuan rumah ya, yang otomatis bisa lolos, dan yang terakhir lolos dari kualifikasi. Setelah di Piala Asia kemarin kan kita tahu kita menang lawan Korsel, menang melawan Yaman, menang melawan Afghanistan, dan sudah lolos ke babak berikut menuju ke Piala Dunia, tapi di babak gugur kita kalah dari Korea Utara. Nah, sekarang Coach Nova sudah mengatakan bahwa dia menyerahkan semua kepada PSSI setelah berakhirnya Piala Dunia U17 ini. Ya, PSSI lah yang akan memikirkan, PSSI yang akan mengevaluasi bagaimana kinerja dia. Semua dia kembalikan kepada federasi. Dan kita sudah tahu bersama bahwa Coach Nova setelah ajang U17 ini, dia akan dipromosikan menangani U20. Jadi pemain-pemain yang ada di U17 sekarang itu on the way ke arah U20. Pasti mau Evandra ya, mau Zahabi Goli, Mirza Firjatullah, Fadli Alberto, Matthew Becker, Iputu Panji, semua akan mengarah
ke sana ya, dan ditunggu oleh Coach Nova. Ya, semoga Coach Nova bisa mendapatkan pemain-pemain muda juga, Garuda Muda ini yang bagus, sehingga kita juga bisa lolos di Piala Dunia U20. Ya, karena kemarin kita gagal, jadi sekarang kita dicanangkan untuk bagaimana Nova bisa meneruskan apa yang dia lakukan dengan timnas U17 kita itu bisa berjalan juga dengan baik ketika dia menangani timnas U20. Ya, itu menjadi harapan kita semua, dan di pundak Nova lah harapan itu akan digantungkan dengan dia bisa membesut menangani timnas U20 yang menjadi tantangan buat Coach Nova untuk berbuat lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ya, ketika juga dia sudah menunjukkan ya hasil yang bagus dengan membawa tim muda kita U17 menuju ke Piala Dunia di Qatar. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal timnas U17 kita yang memang gagal ke fase selanjutnya sesuai dengan apa harapan. Tadinya Nova mencanangkan bahwa paling tidak lolos, tapi akhirnya kita kalah karena kita kalah dari Zambia 1-3, kalah 4-0 dari Brazil, dan hanya menang 2-1 dari Honduras. Dan kita perlu bangga ya, tetap mengapresiasi perjuangan yang sudah dilakukan oleh Ibu Tupanji dan kawan-kawan. Mereka sudah berbuat yang terbaik dengan maksimal kemampuan mereka. Ciao.